ke kelompok 1. 20 menit waktunya ya. 5 menit buat tanya. Silahkan. Halo, selamat sore teman-teman dan Bu Rina. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang fungsi peubah banyak, yaitu untuk subtopik fungsi peubah banyak dan juga turunan parsial. Yang pertama yaitu fungsi peubah banyak. Fungsi peubah banyak ini artinya fungsinya itu memiliki lebih dari satu variabel. Nah, di sini ada fungsi dua peubah, yaitu f dari xy. F dari xy ini artinya dia memetakan pasangan terurut xy yang merupakan elemen domain ke suatu nilai real set yang merupakan f dari xy. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa domain ini merupakan himpunan yang berisi semua titik xy di mana fungsinya terdefinisi. Sedangkan range ini adalah himpunan nilai yang dihasilkan oleh fungsi itu, yaitu himpunan bilangan real set. Nah, karena tadi itu set sama dengan f dari xy, maka x dan y itu disebut variabel bebas, sedangkan set ini disebut variabel terikat karena dia terikat oleh x dan y. Nah, kemudian kita akan belajar untuk menggambar fungsi dua peubah. Nah, untuk menggambar fungsi dua peubah ini agak sulit karena bentuknya adalah permukaan, sehingga kita akan berkenalan dengan yang namanya level curve. Level curve ini adalah proyeksi kurva fungsi f dari xy pada bidang xy. Di gambar bisa kita lihat adalah bidang yang berwarna abu-abu. Nah, kumpulan dari level curve ini yang akan disebut dengan peta kontur, yaitu peta yang akan membantu kita untuk mensketsa fungsi dengan dua peubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu contoh soalnya. Tes. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu sketsa grafik dan kontur plot dari fungsi xy sama dengan 9 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, di sini seperti sudah dijelaskan oleh Lita, kalau misalnya kita memiliki dua variabel bebas, yaitu variabel x dan y. Kemudian fx di sini kita misalkan sebagai z, di mana kita sebut sebagai variabel terikatnya. Nah, seperti biasa kita pindahkan ruasnya yang sesuai. Kemudian didapatkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9 min z. Persamaan yang seperti ini kita tidak asingkan karena ini merupakan persamaan lingkaran. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan sesuatu kan itu persamaan lingkaran. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Untuk menggambar sebuah grafik fungsi peubah banyak, kita membutuhkan satu dimensi lebih dari si domainnya. Kan di sini domainnya xy, di mana xy itu kan dua dimensi kan. Nah, untuk gambarnya sendiri berarti kita butuh jadi 3 dimensi, yaitu si z-nya sendiri itu. Yang bisa dilihat gambarnya seperti itu ya teman-teman, berupa grafiknya itu berupa paraboloid, dan kalau kita lihat kontur plotnya itu berbentuk lingkaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang turunan parsial. Oke, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menurunkan fungsi dengan sebuah variabel. Kali ini kita akan masuk menurunkan fungsi dengan dua variabel, dimisalkan x dan y. Untuk itu, apabila kita bertemu sebuah fungsi dengan dua variabel, kita dapat menggunakan turunan parsial, di mana turunan parsial ini adalah kita akan menganggap salah satu dari variabel tersebut sebagai konstanta. Nah, di sini misalnya kita memisalkan y sebagai sebuah konstanta, yaitu y0, maka turunan parsial f terhadap x dengan x-nya misalnya x0 pada x0, y0 dapat kita nyatakan dengan notasi sebagai berikut. Nah, jika kalian lihat notasi berikut, itu kalian bisa teringat kembali oleh rumus turunan biasa ya. Hanya kali ini kita mengubah si konstanta hanya dengan delta x, y0
Ya, lalu kita membaginya dengan delta X. Hal yang sama apabila kita memisalkan X sebagai konstanta, maka Fy X 0,Y0 kita dapat notasikan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, kita akan menuju ke penyelesaian soal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Gilang. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari turunan parsial terhadap fungsi dua peubah. Jadi seperti yang tadi telah teman saya jelaskan, jadi turunan parsialnya itu seperti menurunkan secara biasa dan salah satu variabelnya itu dianggap konstanta. Jadi kalau kita lihat f ini kita disuruh hitung fx 5,1/5 dan fy 5/1/5 dari fx, y dari fungsi e pangkat xy tambah xy kuadrat ditambah x kuadrat y. Kita cari dulu fx x, y. Dari sini seperti yang karena tadi kita mencari x, sedang mencari turunan terhadap x, parsial terhadap x, maka yang kita misalkan terhadap menjadi konstanta adalah y-nya. Jadi ini seperti biasa kita turunin, terus kita turunin satu-satu dengan sifat turunan. Terus di sini y-nya kita anggap sebagai konstanta. Jadi saat turunan e pangkat xy itu kan tadi y kali e pangkat xy. Yang ini juga jadi y kuadratnya itu seperti konstanta. Jadi sisa y kuadrat ditambah 2xy. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan dan akhirnya telah didapat nilai dari persamaan ini dari fx-nya gitu. Kemudian untuk fy hal yang sama juga berlaku. Jadi kita turunin semua terhadap y. Karena terhadap y maka yang kita misalkan menjadi konstanta adalah x. Jadi di sini x itu kita anggap sebagai konstanta dan y sebagai variabelnya yang kita turunkan. Jadi di sini hasilnya adalah x, kemudian ini menjadi 2xy dan kemudian ini jadi x kuadrat. Kemudian kita tinggal masukkan kembali 5,1/5 dan akhirnya kita dapat nilainya yaitu 40,59. Nah, sekian dan akan dijelaskan oleh teman saya untuk materi selanjutnya. Selanjutnya, untuk mengenai turunan parsial ini juga ada namanya turunan parsial tingkat tinggi. Jadi di turunan parsial tingkat tinggi ini, dua variabel tadi yang sudah dijelaskan yaitu xy itu diturunkan, kemudian didapatkan 4 turunan order dari dua turunan tersebut. Seperti kita lihat di rumus, itu kita bakal melihat turunan di sini ada menjadi fxx, fyy, fxy, dan fyx. Nah, kalau misalnya dilihat, berarti di sini karena diturunkan 2 kali, berarti rumusnya menjadi misalnya DOF, turunan kedua DOF terhadap dx kuadrat, turunan kedua DOF terhadap dy kuadrat, seperti itu. Dan untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan menggunakan soal oleh teman saya, Mario. Ya, terima kasih, Kak Dinda. Jadi kita dapetin nih fungsi fx, y, itu adalah x kuadrat y tambah sin y ya. Nah, kita ada beberapa soal jadi bercabang ya, biar kita ngerti apa sih dasar-dasar dari turunan tingkat tinggi, turunan parsial tingkat tinggi. Nah, untuk yang soal pertama bisa next, Lita. Ya. Soal pertama ini lumayan mudah ya. Jadi kita menurunkan kayak biasa aja, tapi bedanya adalah kita menurunkan fx, y-nya ini sekali terhadap x dulu ya, di mana kita dapetin itu di bawah tuh 2xy ya kan. Nah, habis itu kita turunkan lagi terhadap x lagi, di mana hasilnya adalah ya y-nya kan kita anggap sebagai konstanta. Jadinya x-nya hilang jadinya 2y ya. Dimana kita kan cari fx x min 1,1 dan kita tahu y-nya itu 1, jadinya 2y artinya 2 kali 1 yaitu 2. Nah, selanjutnya itu ini yang menarik ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, itu tuh kalau dari slide sebelumnya, kita kan turunkan terhadap, harusnya kan kita turunkan terhadap x dulu, baru kita turunkan terhadap y. Kalau misalnya kita lihat ke slide sebelumnya, coba balik lagi ke slide yang Kak Adinda. Nah, ini kita lihat nih sebenarnya kalau misalnya fxy sama fyx ini sebenarnya sama aja kalau misalnya dibalik ya. Jadinya ada konsep simetri di sini. Jadinya kalau misalnya fxy itu sama dengan fy, x. Karena kumulatif ya, kalau misalnya di x, dy itu
dibalik itu sama aja gitu dalam Leibniz notation gitu. Nah, jadi balik lagi ke soalnya tadi, ke jawaban nomor 2 tadi lihat ya. Jadinya kita turunin terhadap Y dulu, terus kita turunin terhadap X itu sama aja gitu di sini. Nah, akhirnya kita turunin terhadap Y dulu, di mana kita dapetin X kuadrat tambah cos Y, ya. Terus kita turunin terhadap X. Ya. Jadinya dapat 2X. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu nomor 3 ya. Nah, ini kelihatan nih, kita nyari FY X-nya. Ya, bisa kelihatan kalau misalnya kita turunin terhadap X dulu, jadinya kan dapat 2XY, terus kita turunin lagi terhadap Y, dapatnya 2X. Dan kalau misalnya dilihat ini, jawabannya FYX 2,3 ini sama kayak jawaban sebelumnya, yaitu Fx, Y 2,3 itu sama dengan 4. Jadinya ordernya nggak terlalu penting gitu. Itu yang paling penting kalau misalnya menyelesaikan turunan tingkat tinggi. Nah, berikutnya itu FYY ya. FYY itu artinya kita turunkan terhadap Y, ya, Fx, Y-nya. Terus kita turunkan lagi terhadap Y lagi gitu. Dapatnya min sin Y. Nah, satu lagi konsep yang mungkin bisa dijelasin adalah konsep bahwa kurva ini tuh kalau misalnya diturunin kita dapat rate of change-nya. Artinya apa? Kita dapat kalau misalnya nih kita dorong Fx, Y-nya sebanyak sedikit ya, H-nya itu menuju 0 gitu. Nah, kita itu dapat kecepatan di mana Fx, Y ini berjalan kalau misalnya kita dorong dikit nih X-nya gitu. Itu adalah konsep turunan parsial kalau misalnya kita turunin terhadap X. Gitu. Kalau misalnya Y ya sama gitu. Kita turunin terhadap Y artinya kita dapat rate of change-nya kalau misalnya terhadap Y. Gitu. Kalau misalnya nih kita turunin 2 kali terhadap X terus terhadap X lagi, kita dapat apa? Konsep yang kita tahu dalam fisika ya, akselerasi. Ya. Rate of change dari rate of change-nya. Artinya kita dapetin percepatan dari laju perubahan Fx, Y kalau misalnya ada perubahan di X-nya. Gitu. Nah, itu adalah dari turunan parsial tingkat tinggi. Selanjutnya saya serahkan kepada Aska ya kayaknya. Siapa? Selanjutnya, di sini tentang turunan parsial fungsi peubah banyak. Jadi misalkan ada F itu merupakan fungsi dengan peubah X, Y, dan Z. Nah, turunan parsial F pada X di X, Y, Z itu ditandai dengan Fx, X, Y, Z dan didefinisikan sebagai berikut. Nah, hal ini juga berlaku kalau misalnya kita turuninnya terhadap Y sama terhadap Z. Jadi si Y sama si Z-nya itu kalau misalnya terhadap X, si X, Y sama si Z itu jadi konstanta seperti turunan parsial yang udah dijelasin sebelumnya. Nah, supaya lebih jelas mungkin dijelaskan dengan contoh soal. Oke. Jadi untuk turunan parsial peubah banyak ini mirip-mirip sama soal yang tadi dijelasin sama Gilang. Tapi bedanya variabelnya lebih banyak gitu. Contohnya di sini ada fungsi f yang punya 3 variabel yaitu x, y, z. F, x, y, z ini sama dengan x, y kuadrat z ditambah sin dari x, y, z. Nah, yang ditanya ini suruh tentuin turunan terhadap x, turunan terhadap y, dan turunan terhadap z. Ini caranya mirip-mirip sama yang dijelasin sama Gilang tadi. Mungkin boleh next-nya aja. Ya. Jadi, untuk turunan terhadap X, kita anggap variabel selain X itu merupakan konstanta. Jadi, untuk turunan terhadap X, kita lihat dulu yang X, Y kuadrat Z, itu diturunin terhadap X, berarti kan nanti jadinya Y kuadrat Z. Kemudian yang sin, untuk turunan sin terhadap X, pertama kita turunin dulu yang ada di dalam sinnya. Kemudian sinnya turun jadi cos, gitu kan. Dan di dalamnya tetap. Nah, baru kita cari lagi turunan dari yang di dalam sini itu terhadap X-nya yaitu YZ. Jadi untuk turunan terhadap X-nya didapat Y kuadrat Z ditambah YZ cos dari X, YZ. Kemudian yang B ini ditanya turunan fungsi terhadap Y. Sama kayak tadi, jadi kita anggap variabel-variabel selain Y itu merupakan konstanta. Jadi kita kerjain biasa aja satu-satu kayak tadi X, Y kuadrat Z diturunin terhadap Y, jadi 2-nya turun, terus Y pangkat Y-nya dikurangin 1, jadi Y aja, terus jadinya 2X, YZ, terus ditambah turunan dari sin terhadap Y,
sama kayak tadi, kita turunin yang di dalam, terus turunin sin-nya, jadi turunan X, Y, Z itu kan XZ. Jadi nanti hasil akhirnya 2XYZ ditambah XZ dikali cos X, Y, Z. Untuk yang terakhir, turunan fungsi F terhadap Z. Jadi sama kayak tadi juga, kita anggap variabel-variabel selain Z merupakan konstanta. Jadi turunin lagi satu-satu, XY kuadrat Z, turunannya jadi XY kuadrat. Terus turunan sin, kita turunin dulu yang di dalam sin-nya, sama turunin sin-nya yaitu jadi cos. Nah, turunan yang dalam sin-nya kan XY, jadi ntar hasil akhirnya XY kuadrat ditambah XY cos XYZ. Oke, sepertinya segitu dulu dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1, ada pertanyaan? Ada. Teman-teman silahkan ya, bertanya. Halo, halo. Izin bertanya boleh? Silahkan. Mungkin ke Mario. Tadi kan Mario bilang kalau misalnya turunan parsial itu dihitung untuk menghitung rate of change terhadap X ataupun terhadap Y. Yeah. Nah, berarti kan kalau misalnya di fisika, kalau sekali diturunin itu kecepatannya kan bisa dibilang kan seperti itu. Yeah. Nah, kalau misalnya 2 kali berarti kita mendapatkan percepatannya. Tapi kalau misalnya kita menurunkannya yang pertama ke X kemudian ke Y, itu berarti kita mungkin itu mirip apa gitu maksudnya kayak I see. sebutannya apa gitu. Oke, terima kasih. Jadi langsung jawab aja ya. Jadi kalau misalnya kita turunin terhadap X terus kita turunin terhadap Y, ya mirip aja konsepnya kayak kita turunin, ya benar-benar kayak turunin X terus turunin terhadap Y gitu. Kayak rate of change kan kita dapat nih, rate of change terhadap X gitu. Kalau misalnya kita turunin terhadap fx, y, kita turunin terhadap X. Kalau misalnya kita turunin lagi, artinya apa? Artinya rate of change dari rate of change terhadap X terhadap Y. Jelasin ya, kayak gitulah. Jadi rate of change yang terhadap X, gimana ya jelasin ya? Misalnya nih, kita pengen ngitung kita pengen ngitung berapa sih kira-kira rate of change dari rate of change apa ya? Ya gitulah. Jadi kalau misalnya kita pengen ngitung tentang perokok nih, perokok berat, gimana sih berapa cepat sih perokok berat itu menjadi seseorang itu menjadi perokok berat? Kan ada banyak tuh faktor-faktornya kan, ada faktor lingkungan, ada faktor gangguan otak mungkin. Ya. Jadinya kalau misalnya kita turunin terhadap misalnya lingkungan gitu, jadinya kecepatan orang menjadi perokok berat terhadap lingkungannya. Kalau misalnya kecepatan itu kita turunin lagi nih terhadap gangguan otaknya gitu misalnya, ya artinya kecepatan dari seseorang itu menjadi perokok berat dari lingkungannya. Terus dari lingkungannya itu kecepatannya itu kita dapat kecepatan kalau misalnya lingkungannya itu apa ya, kecepatan dari lingkungannya, kecepatan dari pengaruh lingkungannya terhadap gangguan otak gitulah. Kayak bisa dikalimatin sendiri sih, cuman nggak dapat aja kayak kalimat-kalimatnya gitu. Intinya gitulah. Ya. Okay, thank you Mar. Ya, ada pertanyaan lagi. Permisi, saya mau izin bertanya. Silahkan. Tadi kan sempat disajikan sebuah grafik ya, grafik 3D dan juga yang ini dan juga peta konturnya. Kira-kira ada saran atau gimana atau semacamnya aplikasi yang digunakan untuk merepresentasikan grafik ini, soalnya kayaknya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita mungkin akan terbantu jika bisa menggambarkan bentuk dari sebuah surface dari sebuah grafik itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk gambar saya sendiri ini, aplikasinya pakai GeoGebra yang 3D graphing. Jadi masukin persamaannya aja gitu. Terus ya udah keluar.
GeoGebra, ya, GeoGebra 3D. Kalau yang 2D soalnya masih belum bisa ke plot gitu. Oke, makasih. Terima kasih jawabannya. Aku mau tanya juga, boleh nggak? Jadi itu gimana caranya buat jadi 2 dimensi ya dari 3 dimensinya itu? Yang lingkarannya makin kecil itu buatnya kayak gimana ya caranya? Itu aku kemarin lihat ada sih tutorialnya di Google-nya sendiri buat pakai GeoGebra 3D-nya. Jadi masukin sequence-nya aja. Kalau manualnya gimana? Kalau gambar manualnya gimana caranya? Buat yang si gambar manualku sendiri. Iya. Oh, ya udah itu kan kalau aku gambarnya sini kan kita tahu ya Z-nya itu sampai 9 buat positifnya. Nah, terus di sini misalnya masukin aja, di sini kan ada tulisannya nih 8, 9, sama 0. Nah, kalau misalnya kita masukin Z-nya 8, kan kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 kan. Dimana itu merupakan lingkaran yang memiliki jari-jari 1. Ya udah jadi gambarnya kayak gitu 1. Terus kalau yang 5 nanti kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Terus jari-jarinya berarti 2. Kayak gitu. Oh, baik. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Hayo, bertanya. Halo. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak mungkin ditutup aja, Pak. 5 menit lagi sih waktunya, dari 25 menit, kurang 5 menit. Ayo, teman-teman, tanyakan. Saya mau bertanya. Silahkan, Cuman Pak. kayaknya agak aneh sih. Karena saya juga belum nyari. Kira-kira kalau dia diturunin gitu, ada, kan kalau kita kalau di 2 dimensi kan ada yang garis singgung gitu-gitu. Ada nggak sih? Mungkin tadi ada saya kelewat, cuma nggak tahu. Udah dijelasin belum? Belum sih. Tapi ada nggak sih? Ada. Kalau tadi kemarin sih saya nonton di Khan Academy ya tentang belajar ini. Jadinya dia kayak dipotong gitu grafiknya. Jadi kalau misalnya kita turunin terhadap X, ya, kan Y-nya jadi konstanta kan. Ya kan? Nah, jadinya Y-nya itu dipotong aja gitu. Jadi sumbu Y-nya kayak dipotong gitu. Kalau kan Y-nya konstanta. Gitu. Misalnya kita, soalnya kan nanti kan Y-nya di input ya, misalnya min 1,1 gitu. Jadinya karena Y-nya itu 1, ya udah dipotong aja pas Y-nya itu 1, dipotong tuh. Nah, kayak gitu. Nah, itu dapat. Oh, berarti di X sama Z-nya aja gitu ya? Yes, betul. Oh, keren. Terima kasih. Kembali kepada moderator mungkin. Nggak kedengaran ya. Halo? Kedengeran kok. Oh, oke. Jadi, maksudnya tadi diproyeksiin ya? Maksudnya kalau diturunin terhadap, jadi berarti diproyeksikan terhadap sumbu selain Y-nya gitu. Terhadap bidang XZ gitu kalau diturunin terhadap Y. Kalau diproyeksiin kayaknya enggak sih. Tapi ini open for kalau discussion sih. Kalau dipotong maksudnya gimana berarti sumbu Y-nya? Jadi misalnya nih, kita turunin terhadap X ya. Kita turunin terhadap X gitu. Misalnya kayak gini, kita turunin terhadap X, terus X-nya itu di kanan ya. Kita lihat kurva yang kiri itu. Kurva yang paling kiri, misalnya X-nya itu di kanan. Terus Y-nya itu di yang itu tuh. Yang kesini apa sih? Bukan yang ini. Nah ya, benar. Terus Z-nya itu naik gitu. Z-nya itu naik. Bisa. Z-nya itu naik. Misalnya ada Y sama dengan 1. Kita turunin terhadap Y-nya itu 1 gitu. Turunin terhadap Y, terus kita masukin Y-nya 1 gitu misalnya. Nanti kan ada di titik Y itu kan, ya, Michael? Iya. Nanti ada Y gitu kayak di titik Y, terus nanti dipotong gitu. Dipotong terhadap X. Ya, jadinya nanti dia gambar kayak ke kanan gitu. Oh. Potong ke kanan. Nah. Oh iya. Nah, itu nanti dapat grafik 2D-nya tuh. Nanti dapat grafik 2D-nya kalau misalnya kita lihat dari sini. Kalau misalnya kita lihat,
kayak gitu. Baik. Terima kasih Mario. Gambar ya. Oke.